Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Tu Yufang masih tidak bisa melupakan tiga orang yang pernah menyeberang jalan menuju Yingxing dengan perahu datar. Karakter yang terlihat seperti tukang perahu, tetapi membunuh Pei Zhang, dewa median dari Gunung Cisongjian, tidak berbeda dengan menghancurkan semut. Ini sangat mengejutkan. Itu juga membuat Tu Yufang sangat curiga bahwa mereka bertiga kemungkinan besar adalah Lord of Gods. Dan ketika dia berpikir bahwa dia telah mengundang ketiga orang itu untuk bergabung dengan latihan Kaiyuan Daozong sebelumnya, wajah Tu Yufang panas, dan hatinya sangat malu. Pada saat yang sama, di sudut kapal perang besar ini, "Ayah, saya telah dipilih oleh para senior sekte Kaiyuan Dao, dan saya akan pergi ke domain dewa untuk berlatih di masa depan. Jika Anda memiliki roh di langit, Anda akan bahagia untuk saya, kan?" Seorang wanita dengan wajah cantik berdiri di sana, bergumam dalam hatinya. Namanya Wen Ruoxue, pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan. Di tahun-tahun yang lalu, untuk mencari jalan menuju pencerahan dan menjadi dewa, saya telah mengembara di sungai yang panjang selama bertahun-tahun, menyia-nyiakan separuh hidup saya. Dan sekarang, dia beruntung dipilih oleh Tu Yufang dan akan pergi ke sekte Kaiyuan Dao dari alam dewa untuk berlatih. Baginya, ini tidak berbeda dengan mendapatkan mimpi keberuntungan. Tiba-tiba, Wen Ruoxue terkejut. Di bidang penglihatan, sehelai bulu jatuh ke tanah tidak jauh darinya. Bulu-bulunya patah dan hangus hitam, dan kilaunya redup. Wen Ruoxue melangkah maju dan mengambil Ling Yu. Untuk sesaat, dia merasakan perasaan aneh di hatinya, dan seekor phoenix ilahi hitam yang membubung dari abu muncul di benaknya dalam keadaan kesurupan. Di aula leluhur yang remang-remang, suasananya menyedihkan. Yi Daoxuan, yang baru berusia 7 tahun, ditempatkan di atas panggung Tao hitam dengan tangan dan kaki terikat. Di sampingnya, berdiri ayahnya dan sekelompok tetua klan. "Ayah, selama aku mengeluarkan 9 lubang urat pedang di tubuhku, bisakah aku membantu kakak laki-lakiku?" Yi Daoxuan bertanya. "Bagus." Ayah Yi Daoxuan adalah pria bermartabat dengan wajah kurus. "Jika saudaramu dapat memperoleh vena pedang 9 bukaan, dengan bakat ini, dia dapat membuat langkah besar di jalan dan menjadi orang terkenal di dunia." Mata ayah bersinar dan dia berkata dengan kerinduan, "Pada saat itu, semua klan kita akan mendapat manfaat." Yi Daoxuan, yang baru berusia 7 tahun, menggelengkan kepalanya dan hanya berkata, "Ayah, aku hanya ingin ibuku kembali kepadaku." Sang ayah tersenyum dan berkata, "Aku menjanjikanmu sesuatu, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku, Xiaoxuan. Setelah aku mengeluarkan 9 lubang urat pedang di tubuhmu, aku akan membiarkanmu ibu dan anak bersatu kembali." Yi Daoxuan mengangguk, menunjukkan senyum bahagia. Ayah dan petinggi klan di sampingnya juga tertawa. "Xiaoxuan, tolong tahan denganku." Seorang lelaki tua dengan wajah dingin melangkah maju, mengambil pisau tajam yang tajam, dan membantingnya ke dada Yi Daoxuan. Darah berceceran. Rasa sakitnya menyebar ke seluruh tubuh. Yi Daoxuan tiba-tiba jatuh koma. Pada hari ini, bakat bawaan Yi Daoxuan untuk vena pedang 9 lubang diperintahkan oleh ayahnya untuk diambil dan digabungkan ke dalam tubuh saudaranya. Dan ketika dia bangun, dia dipenjara di penjara bawah tanah, gelap dan lembab. Pada usia 7 tahun, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Aku juga tidak bisa melihat ibuku." Yang dia tahu hanyalah bahwa apa yang dijanjikan ayahnya tidak dia lakukan. Ini membuatnya sedih untuk waktu yang lama. 3 bulan setelah dipenjara, Yi Daoxuan menderita penyakit serius, dan napasnya sekarat, dan dia sakit parah. Saat itulah dia akhirnya melihat ayahnya lagi. Namun, wajah ayahnya sangat suram, dengan kebencian tertulis di seluruh wajahnya, dan dia menunjuk Yi Daoxuan dan mengutuk. Menyebut Yi Daoxuan bajingan. Salahkan Yi Daoxuan karena membunuh putra sulungnya. Pada saat itu, Yi Daoxuan sudah sakit parah dan sekarat, dan dia tidak tahu bagaimana ayahnya akan menjadi seperti ini. Dia hanya merasa sangat sedih, sangat sedih. Karena dia akan mati, dan dia tidak bisa melihat ibunya lagi. Setelah itu, ayah yang marah menamparkan wajahnya,
dan Yi Daoxuan benar-benar mati. Ayahnya mengira dia sudah mati, jadi dia mengatur agar seorang pelayan membawa tubuhnya ke hutan belantara, menggali lubang dengan tergesa-gesa, dan menguburnya di dalamnya. Tapi Yi Daoxuan belum mati. Seorang perampok makam bernama Old Dao menggali kuburan ketika lewat. Dia telah merencanakan untuk mengambil sejumlah uang dari tubuh Yi Daoxuan, tetapi dia tidak pernah memikirkannya, tetapi menemukan bahwa Yi Daoxuan telah bangun. Lao Dao sangat terkejut, dan berkata, "Ya, kakek kami juga dianggap ditakdirkan. Saya akan mendukung Anda di masa depan, dan Anda akan membantu saya mati." Sejak itu, Yi Daoxuan mengikuti Lao Dao. Sangat disayangkan bahwa Lao Dao hanyalah seorang perampok makam yang tidak kompeten. Ketika Yi Daoxuan berusia 10 tahun, dia meninggal secara tragis karena dia secara tidak sengaja memasuki makam kuno yang penuh dengan jebakan. Hanya Yi Daoxuan yang tersisa. Pada tahun-tahun berikutnya, Yi Daoxuan berkeliaran di dunia sendirian, dan dia adalah seorang pengembara. Kemudian, dia ditangkap oleh pedagang manusia dan dijual ke tambang seperti komoditas. Di sana jugalah Yi Daoxuan yang berusia 14 tahun, karena temperamennya yang teguh dan tangan serta kakinya yang rajin, dihargai oleh seorang kepala tambang yang kecil, dan dia menjaganya di sisinya sebagai bawahannya dan melatihnya dengan hati-hati. Pemimpin kecil tambang itu disebut Lao Yang, dan juga dari Lao Yang lah Yi Daoxuan mendapat kesempatan untuk berlatih, dan sejak itu ia memulai jalan latihan. Ketika Yi Daoxuan berusia 17 tahun, Lao Yang meninggal ketika dia berjuang untuk wilayah dengan orang lain. Ketika dia meninggal, tubuhnya dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Yi Daoxuan patah hati. Dalam 2 tahun ke depan, untuk menjadi lebih kuat, dia telah melalui cobaan dan bahaya, dan kultivasinya juga telah berubah dengan pesat. Dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya, membalaskan dendam Lao Yang dan membunuh semua musuhnya. Setelah itu, Yi Daoxuan kembali ke kampung halamannya. Dia tidak bisa melupakan pengalaman berdarah pada usia 7 tahun. Saya tidak bisa melupakan adegan kejam bahwa ayah saya memukulnya sampai mati, dengan tamparan dan menguburnya dengan tergesa-gesa. Pada usia 19 tahun, ketika dia melihat kembali pengalamannya selama 7 tahun, dia telah menemukan banyak hal yang aneh dan ganjil. Dia kembali ke kampung halamannya hanya untuk mencari tahu kebenarannya. Kebenaran seringkali kejam. Setelah Yi Daoxuan kembali ke klan, dia tidak mengejutkan ular itu, tetapi mencari peluang secara rahasia, dan akhirnya menangkap tetua yang secara pribadi menggali 9 lubang pedang di tubuhnya saat itu. Itu juga dari mulut tetua bahwa Yi Daoxuan mengetahui kebenaran. Ibu Yi Daoxuan adalah seorang penyanyi di rumah bordil, meskipun dia terlahir cantik, statusnya rendah hati dan rendah. Ayah Yi Daoxuan sangat romantis ketika dia masih muda, dan dia secara paksa menduduki ibu Yi Daoxuan, yang menyebabkan ibu Yi Daoxuan hamil secara tidak terduga. Demi janin di tubuhnya, sang ibu menanggung penghinaan dan pindah ke keluarga Yi. Tetapi karena statusnya yang rendah hati, dia sering dihina dan difitnah, bahkan para pelayan dan pelayan berani menudingnya, dan situasinya sangat sulit dan sulit. Ayah Yi Daoxuan tidak menanyakannya. Dia hanya seorang pelacur. Jika bukan karena benihnya yang pecah, dia pasti sudah diusir dari rumah sejak lama. Hanya ketika Yi Daoxuan lahir ayah Yi Daoxuan bertemu ibu Yi Daoxuan untuk pertama kalinya. Tapi itu saja. Bahkan nama Yi Daoxuan diberikan oleh ibunya. Ibu dan anak itu seperti orang luar, bergantung pada orang lain. Tapi Yi Daoxuan dilindungi dengan baik sejak dia masih kecil. Ibunya melakukan segala daya untuk melindunginya, mengajarinya membaca dan menulis, dan mengajarinya bagaimana menjadi manusia. Karena itu, sebelum usia 7 tahun, Yi Daoxuan muda menjalani kehidupan yang buruk, tetapi dia juga sangat bahagia. Tapi semuanya berubah pada usia 7 tahun. Ketika klan menguji tulang dan bakat semua anak, Yi Daoxuan secara nominal adalah putra pemimpin klan dan juga memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Akibatnya, setelah tes, saya menemukan bakat alami Yi Daoxuan untuk 9 vena pedang 9 lubang. Hal ini menimbulkan sensasi di seluruh keluarga. Pada saat itu, Yi Daoxuan juga sangat senang,
berpikir bahwa dengan bakat ini, dia dapat mengubah situasi dirinya dan ibunya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan bawaan seperti itu benar-benar akan membahayakan dia dan ibunya. Pada malam yang sama, ayah Yi Daoxuan mengirim seseorang untuk menjemput ibu Yi Daoxuan dan membunuhnya secara brutal. Dan Yi Daoxuan ditipu oleh ayahnya, mengatakan bahwa selama dia mau bekerja sama dan menyerahkan 9 lubang urat pedang di tubuhnya, dia akan dapat melihat ibunya di masa depan. Yi Daoxuan secara alami setuju. Tapi itu semua penipuan. Ayah Yi Daoxuan melakukan ini untuk menanamkan bakat Jiu Qiao Sword Vein ke putra sulungnya Yi Leng. Sayangnya, rencana itu gagal. Meskipun fisik Yi Leng tidak buruk, dia tidak tahan dengan kekuatan Jiu Qiao Sword Vessel, menderita serangan balasan dan berubah menjadi orang bodoh yang mengigau. Ayah Yi Daoxuan sangat marah untuk ini, jadi ketika Yi Daoxuan berusia 7 tahun, ayahnya menamparkan Yi Daoxuan sampai mati. Saat mempelajari kebenaran ini, Yi Daoxuan penuh dengan kesedihan dan kebencian. Hanya karena ibunya berasal dari latar belakang yang sederhana, dia diperlakukan seperti itu. Untuk mengambil vena pedang 9 lubang yang dia bawa, ayahnya tidak ragu untuk membunuh ibunya secara brutal. Kenapa dia melakukan hal ini? Mengapa mereka tidak bisa memberi ibu dan anak mereka jalan keluar? Pada hari itu, Yi Daoxuan yang marah menyerang klan Yi dengan 1 pedang dan 1 pedang, membunuh mereka yang menganiaya ibunya dan mereka yang berpartisipasi dalam menggali 9 lubang pedangnya sendiri. Dia juga membunuh ayahnya sendiri. Bunuh ayahmu. Ini adalah perilaku yang melanggar hubungan manusia dan cukup untuk membangkitkan kemarahan manusia dan dewa. Tapi Yi Daoxuan sama sekali tidak menganggapnya sebagai ayah. Bagaimana mungkin seorang pembunuh yang membunuh ibunya dengan tangannya sendiri, hampir menamparkan dirinya sendiri sampai mati dengan tamparan, dan menguburnya dengan tergesa-gesa, layak mendapatkan kata ayah. Itu juga pada hari itu dia mengambil vena pedang 9 bukaan miliknya. Ledakan. Adegan ini milik ingatan Yi Daoxuan, dan itu seperti menonton bunga di atas kuda, dan itu tercermin dalam pikiran Sui. Dalam keadaan kesurupan, dia tampaknya telah menjadi Yi Daoxuan, menelusuri kembali kehidupan Yi Daoxuan. Suka dan duka dalam hidupnya, seperti semburan, terus berkecamuk di hati Sui. Kehidupan Yi Daoxuan memang terlalu menyedihkan, dengan banyak nasib buruk dan nasib buruk. Selain bencana klan yang dideritanya ketika dia masih muda, dia juga dijebak dan dianiaya oleh gurunya. Dia dikhianati oleh kerabat dan teman dan ditikam dari belakang. Pasang surut dan kesulitan di dunia tampaknya telah dialaminya, dan dia telah mengalami pukulan berat dan kejam berkali-kali dalam hidupnya. Ketika ingatan dan pengalaman ini muncul di hati Sui, dia bahkan tidak percaya bagaimana bisa ada orang yang begitu menyedihkan di dunia. Tetapi secara bertahap, dia tidak bisa memikirkannya, karena ingatan, pengalaman, dan kekuatan karma Dao-Dao, seperti gelombang, bergabung ke dalam hidupnya. Mereka adalah orang yang sama. Tapi sekarang, hanya 2 kehidupan yang sama sekali berbeda yang bergabung. Yi Daoxuan memiliki kehidupan yang sulit. Tapi jalur kendonya legendaris. Kemunduran dan kesulitan tanpa akhir telah membuat jalur kendonya mengalami banyak transformasi yang mengguncang bumi. Dan bakat kapal pedang Jiu Qiao bahkan lebih kuat, membuatnya berani dan rajin di jalan, melonjak ke atas. Tapi sekarang, semua warisan dan pengalaman kendo ini telah diperoleh oleh Sui. Singkatnya, ilmu pedang Yi Daoxuan dapat dijelaskan dalam 1 kalimat. Pada pertahanan, tidak bisa dihancurkan. Saat menyerang, tak terkalahkan. Ofensif dan defensif. Ilmu pedang semacam ini bukan tentang membunuh musuh dengan 1 pedang, tetapi pendekatan yang mantap, selangkah demi selangkah. Ketika Yi Daoxuan berada di puncaknya, bahkan jika dia dikepung oleh banyak musuh dengan kekuatan yang sama pada saat yang sama, dia masih bisa bertahan tanpa kebocoran dan sempurna. Jika dia diizinkan untuk mengambil kesempatan untuk menyerang, dia akan dihancurkan dan tidak ada yang akan rusak. Ilmu pedang semacam ini sangat mirip dengan temperamen Yi Daoxuan. Tegas dan padat, ketika tidak bergerak, itu seperti gunung, dan ketika bergerak, itu seperti petir.
Dengan integrasi kekuatan Taoisme Yi Daoxuan, Su Yi akhirnya menyadari betapa menakutkannya Yi Daoxuan di puncaknya. Mengesampingkan Daoxing yang abadi di puncak 9 penyempurnaan, hanya berbicara tentang kekuatan Kendo, itu dapat digambarkan dengan kata, stabil. Tak tergoyahkan dan tak tergoyahkan. Cukup mantap sehingga selama Anda bergerak, Anda akan membunuh musuh dengan menjentikkan jari Anda. Sama seperti ini, dia mengintegrasikan kekuatan karma Yi Daoxuan, dan sampai akhir, Su Yi akhirnya mengerti apa artinya tidak mau dan apa artinya gelisah. Tidak mau adalah bahwa semua jenis perseteruan darah belum dibayar dengan darah. Di antara perseteruan darah itu, ada sekte-sekte yang membingkai penganiayaan, dan saudara-saudara berbalik melawan satu sama lain dan menikam dari belakang. Ada permusuhan keluarga dan teman-teman yang dibunuh. Ada juga balas dendam dari pengejaran dan penganiayaan dari banyak musuh besar. Sulit untuk tenang, yang sulit adalah sampai saat kematian dalam pertempuran, ditemukan bahwa masih banyak hal yang belum dilakukan. Ada kebaikan yang belum terbalas, kasih sayang keluarga yang tidak bisa dipisahkan belum terbalaskan, dan hal yang sudah dijanjikan dan dijanjikan belum ditepati. Terlalu banyak. Yi Daoxuan telah mengalami pasang surut dalam hidupnya, tetapi ada juga banyak dermawan, teman, dan kerabat di jalan. Dia sudah lama menikah dan memiliki anak, dan dia memiliki banyak keturunan. Dia telah menciptakan sebuah sekte, dan telah merekrut banyak orang. Dia juga telah bergabung dengan sejumlah kekuatan Dao untuk berlatih. Su Yi tidak bisa menahan nafas ketika dia memahami manusia, keluarga, dan persahabatan Yi Daoxuan sebelum kematiannya. Karena orang-orang ini dan hal-hal yang dia pedulikan yang membuat Yi Daoxuan merasa tidak nyaman ketika dia mati dalam pertempuran. Sebagai perbandingan, Li Fuyu tidak diragukan lagi yang paling gagah. Potong keluhan dan keluhan dalam hidup Anda, jangan terpaku pada sebab dan akibat, terlepas dari hal-hal, dan pergi sendiri. Bahkan jika dia mati dalam pertempuran terakhir, dia tidak mengatakan banyak kebencian di hatinya, dia hanya berpikir bahwa alasan mengapa dia mati dalam pertempuran adalah karena kekuatannya tidak cukup, dan musuh tidak terkalahkan. Bagaimana ini berpikiran terbuka? Dibandingkan dengan Yi Daoxuan, ini benar-benar dua ekstrim. Tiba-tiba, Su Yi menyadari ada yang tidak beres. Sendiri di mana kamu sekarang? Apakah itu hidup atau mati? Situasi seperti apa yang Anda alami? Tepat setelah menyadari ini, kesadaran Su Yi menggedor, seolah-olah meledak, dan dia jatuh ke dalam kebingungan lagi. Daerah Suci. Benua Vulkan Selatan. Changlan Realm, salah satu dari 33 alam. Di kedalaman gunung kuno di daerah perbatasan, ada hutan serigala kayu kuno dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Di langit, seekor burung nasar bersayap darah melingkar di kehampaan. Di bidang penglihatannya, di hutan kuno, terbaring mayat tak bernyawa. Tidak bergerak sama sekali. Dan inilah mangsa yang dirindukannya. Setelah mengamati dengan sabar untuk waktu yang lama, burung nasar bersayap darah akhirnya tidak bisa menahan diri, mengepakkan sayapnya seperti pisau, dan menukik ke bawah. Sepasang cakar tajam, seperti bilah terbuka, meraih mayat itu dengan ganas. Tetapi pada saat ini, tombak tulang tiba-tiba melesat keluar dari hutan yang jauh, menusuk kepala burung hering bersayap darah seperti kilat. Ledakan. Tubuh burung hering bersayap darah setinggi lebih dari 10 kaki itu hancur ke tanah, hanya merintih, dan mati total. Pada saat yang sama, sosok yang halus dan gesit tersapu keluar dari hutan di kejauhan. Ini adalah seorang gadis dalam jubah binatang. Kakinya lurus dan ramping, kulitnya berwarna gandum, wajahnya anggun dan cantik, dan matanya secerah bintang. Rambut panjang telinga yang lentur berwarna biru gagak, berkibar tertiup angin, memperlihatkan leher angsa yang ramping dan bangga. Gadis itu memiliki aura yang hidup di sekujur tubuhnya, tangan dan kakinya gesit, dan gerakannya kuat. Ketika dia tiba di tempat kejadian, dia pertama kali melihat burung hering bersayap darah untuk memastikan bahwa burung monster itu benar-benar mati, kemudian dia menghela nafas lega dan melihat mayat yang tergeletak di tanah. Aneh, mengapa itu mayat? Gadis itu jelas kecewa. Sebelumnya, dia berburu dan mengumpulkan herbal di pegunungan,
dan tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya, seolah-olah ada embusan napas yang memanggilnya. Pada saat itu, dia curiga bahwa dia mungkin merasakan peluang. Dengan pemikiran untuk mencobanya, dia menyapu ke sisi ini dengan sinar induksi ini. Kesempatan yang diharapkan tidak muncul. Dia hanya melihat satu mayat. Saya pikir itu adalah keberuntungan menemukan pintu, tetapi siapa yang mengira bahwa sangat sial untuk bertemu dengan orang mati. Gadis itu bergumam. Di Gunung Mou ini, semua jenis ramuan dan materi ilahi berlimpah, dan banyak biksu datang untuk mencari harta karun sepanjang tahun. Tapi ada banyak monster di pegunungan, menyembunyikan segala macam bahaya, jadi biksu sering mati di sini. Gadis itu telah melihatnya berkali-kali, dan dia sudah lama melihatnya. Lupakan saja, karena aku melihatnya, aku akan membantunya menguburnya di tanah, agar tidak dimakan oleh monster di pegunungan, itu akan terlalu menyedihkan. Sambil menghela nafas, gadis itu menggali lubang di dekatnya dan melangkah maju untuk mengubur mayat itu. Segera, dia tercengang. Mayat itu benar-benar membuka matanya. Suara mendesing. Gadis itu melangkah mundur tiba-tiba, memegang tombak tulang di tangannya, dan mata Ling Xiu penuh kejutan, ini adalah mayat. Melihat lebih dekat, mayat itu terbaring tak bergerak meskipun matanya terbuka, dan tampaknya tidak berbahaya. Apakah kamu sekarat? Jangan khawatir, aku akan membantumu mengumpulkan mayat dan berjanji untuk membangun makam yang indah untukmu, sehingga kamu bisa beristirahat di dalamnya. Gadis itu tampak menghibur dirinya sendiri dan berkata pada dirinya sendiri, jika kamu bisa mempercayaiku, tutup matamu, oke. Menakutkan untuk tetap membuka mata seperti ini. Su Yi. Gadis kecil ini mengira dia sudah mati. Itu benar, apa perbedaan antara kamu dan mayat? Sudut bibir Su Yi berkedut, memperlihatkan senyum masam. Mayat ini masih tertawa. Gadis itu jelas ketakutan, dan tanpa sadar mengangkat tombak tulang di tangannya dan menikam Su Yi dengan keras. Engah. Tombak tulang dimasukkan ke paha Su Yi. Su Yi. Tidak ada rasa sakit yang dirasakan. Tubuhnya seperti porselen yang retak, diambang kehancuran, dan bahkan tidak ada jejak kekuatan di tubuhnya. Dibandingkan dengan luka parah di tubuhnya, pukulan gadis itu tidak berbeda dengan menggaruk kepalanya. Tapi ini masih membuat Su Yi mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, aku tidak mati. Suara itu lemah dan pecah. Gadis itu tercengang, tidak mati. Segera, dia bereaksi tiba-tiba, ini bukan mayat, tetapi seorang pria yang terluka parah sehingga tidak berbeda dengan mayat. Engah. Dia dengan cepat mengeluarkan tombak tulang dan berkata dengan malu, maaf, saya pikir Anda sudah mati. Su Yi benar-benar ingin memukul kepala gadis itu, matanya sangat berair, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa aku masih hidup. Tapi sayangnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali sekarang. Tidak hanya luka-luka di tubuhnya yang terlalu parah, tetapi jiwa dan basis kultivasinya habis sampai runtuh, dan tubuhnya kosong, seolah-olah itu bukan miliknya. Saudari. Di kejauhan, sekelompok tokoh datang. Baik laki-laki maupun perempuan memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang, yang laki-laki kasar dan garang, dan yang perempuan penuh keliaran. Ini memberi perasaan bahwa itu seperti bertemu dengan orang-orang barbar dari periode banjir primitif. Siapa dia? Mayat. Apa yang terjadi padanya? Lukanya sangat parah. Semua pria dan wanita ini menemukan Su Yi, dan ada banyak diskusi. Su Yi sedikit tidak berdaya. Dia tidak suka perasaan dihakimi, tetapi dia tidak bisa menahannya, dia tidak bisa bergerak. Linger, Golden Crowsun akan segera terbenam, kita harus kembali ke desa sesegera mungkin, jika tidak, akan merepotkan ketika Demon Flame Ziyue keluar. Seorang pria muda kekar berbicara dengan suara yang dalam. Orang yang dipanggil Linger adalah gadis cerdas dengan tombak tulang. Dia menggigit bibirnya, mengangkat jarinya ke Su Yi, dan berkata, bahwa dia juga. Apa? Semua orang tercengang dan ragu-ragu. Pemuda kekar itu mengerutkan kening dan berkata, Linger, asal orang ini tidak diketahui, bagaimana dia bisa membawanya kembali ke desa. Tapi dia terluka sangat parah sehingga begitu malam tiba, dia ditakdirkan untuk mati.
Gadis Linger berkata dengan tegas, karena dia ditabrak olehku, aku tidak sabar menunggu dia mati. Biarkan dia pergi ketika dia pulih dari luka-lukanya. Pemuda kekar itu harus menghentikannya, tetapi Linger sudah melangkah maju dan membawa Suyi ke tanah di punggungnya. Linger, apakah kamu lupa nasihat tetua klan? Kamu tidak diizinkan membawa orang luar yang tidak diketahui asalnya ke desa. Wajah pemuda kekar itu suram. Linger mengangkat wajah kecilnya, menatap dengan keras kepala pada pemuda kekar itu, dan berkata, dia adalah ras manusia sama seperti kita. Jika kita tidak menyelamatkannya, tidak ada yang akan menyelamatkannya. Umat manusia. Untuk alasan ini, Suyi menyipitkan matanya. Memikirkan Golden Crow Sun dan Demon Flame Purple Moon yang dibicarakan orang-orang ini, Suyi sudah membuat penilaian di dalam hatinya. Di sini, kemungkinan besar alam Changlan, salah satu dari 33 alam dari alam ilahi, yang terletak di area luar benua ilahi Nanhuo. Alam Changlan adalah dunia iblis. Berbagai ras iblis berdiri berdampingan, dan bahkan kekuatan kultivasi didominasi oleh iblis dan iblis. Kekuatan ras manusia adalah yang paling menurun, di dasar dunia Changlan, dan diperintah dan diperbudak oleh iblis sepanjang tahun. Oleh karena itu, ras manusia yang didistribusikan di alam Changlan sangat malu dan rendah hati. Di beberapa bagian alam Changlan, tidak ada perbedaan antara ras manusia dan budak yang dibiarkan dibantai. Faktanya, seluruh benua Nanhuoshen didominasi oleh iblis. Sebagian besar dari 6 leluhur iblis besar dan 8 master iblis besar di dunia domain dewa berasal dari benua Dewa Api Selatan. Selain itu, beberapa kekuatan iblis dan iblis teratas di dunia domain dewa juga berakar di Nanhuoshenzu. Seperti keluarga kuno Feng Wuji, klan Feng, adalah keturunan dari garis keturunan Louhu Yaozu, dan juga terletak di Nanhuoshenzu. Lupakan saja, ketika kamu kembali ke desa, kamu bisa menjelaskannya sendiri kepada tetua klan. Melihat bahwa Linger telah mengambil keputusan dan tidak bisa lagi dibujuk, pemuda kekar itu menghela nafas dan berhenti menghalanginya. Namun, dia masih menatap Suyi dengan penolakan dan permusuhan di matanya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.